A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha segala-galanya, yang sudah memberikan kepada kita berbagai nikmat, baik nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, dan semua nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai untuk mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa sholat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah senantiasa kita nantikan pertolongan ataupun syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini sedikit akan saya sampaikan keterkaitan dengan amalan-amalan yang insya Allah dapat kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, yakni selama 24 jam ya. Jadi selama 24 jam waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya, itu mari kita sisihkan sedikit demi sedikit waktu tersebut, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan amalan yang seyogianya dapat kita laksanakan, di antaranya adalah mengerjakan sholat yaitu dalam sehari semalam minimal yaitu sholat 5 waktu minimal, itu yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita berlatar belakang, kalau ada yang mengatakan sholat 5 waktu itu masih sangat berat, kita harus mengetahui latar belakang kenapa hanya 5 waktu sebenarnya perintah untuk mengerjakan sholat ini bukan hanya 5 waktu tetapi semula itu perintah itu banyak sekali. Bahkan dalam riwayat itu ada yang 50 waktu, kemudian minta diringankan menjadi 45 waktu, kemudian menjadi 40, setelah itu 35, 30 25 20, 15, 10, dan akhirnya menjadi 5 waktu. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah, sebenarnya kalau kita 5 waktu itu itu menurut pandangan Allah itu insya Allah mampu. Dan menurut
Rasulullah SAW 5 waktu itu insya Allah ya, kalau kita niat sebenarnya insya Allah mampu ya. Jadi mari kita sama-sama untuk niat mengerjakan sholat minimal 5 waktu itu. Sebenarnya banyak sekali ya, bukan hanya sholat itu hanya terdiri 5 waktu, bukan, tetapi sebenarnya ada sholat-sholat yang lain selain sholat yang sudah ditetapkan kewajibannya, yaitu sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, yaitu ada 5 waktu. Sebenarnya banyak sekali ya sholat-sholat yang lain ya. Di antaranya juga ada sholat rawatib ya. Sholat rawatib itu dikerjakan sebelum dan sesudah kita melaksanakan sholat 5 waktu, kecuali kalau ba'da subuh ya, itu enggak ada sholat rawatib. Juga ba'da asar ya, pada asar pun juga tidak ada sholat rawatib ya. Jadi sebenarnya suatu kebahagiaan bagi kita kalau kita ini mampu mengerjakan sholat ya. Di samping sholat 5 waktu juga sholat-sholat rawatib ya, ataupun sholat yang menyertai sholat 5 waktu. Insya Allah ya, sholat rawatib itu juga penyempurna daripada sholat-sholat wajib. Karena apa ya, mungkin dikala kita sholat wajib ya, ada hal-hal yang kurang sempurna mungkin ya, jadi kesempurnaannya melengkapinya yaitu di sholat rawatib tersebut ya. Selain sholat rawatib, ada juga sholat sunnah tahajud ya. Tahajud itu juga merupakan perintah Allah ya, perintah Allah. Maka dari itu ya, walaupun bagaimana kita untuk berusaha bisa amalkan sholat tahajud ya. Itu Allah perintahkan ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka maqamah mahmudah ya. Pada malam hari ya diperintahkan oleh Allah, hendaklah engkau melaksanakan sholat tahajud sebagai sholat tambahan. Mudah-mudahan ya, Tuhan akan mengangkat derajatmu. Nah, itu Allah perintahkan supaya kita ini juga amalkan sholat tahajud ya. Rasulullah SAW pun ya, insya Allah beliau istiqomah ya, istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud ya. Apa salahnya ya, keteladanan kita ya tentunya ya kita ikuti. Rasulullah aja amalkan sholat tahajud ya, mari ya sama-sama kita juga amalkan sholat tahajud ya. Masalah jumlah rakaatnya ya, ya kalau mampu ya 11 rakaat ya, berikut witir, jadi 2 ya, 4 salam, kemudian yang terakhir itu ditutup dengan witir kalau mampu. Kalau nggak mampu ya bisa ya 2 rakaat salam, bisa 2 ya, 2 rakaat ya, 4 kali sholat ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bisa juga ya 6, bisa juga 8 ya, tergantung ya keikhlasan serta kemampuan kita ya. Lebih dari itu ada juga ya yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yaitu sholat duha ya. Ini dilaksanakan di pagi hari, berkisar mulai jam 6:30 ya, bisa sampai jam 12 ya. Tentunya kita berusaha untuk bisa amalkan ya kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kalau Rasulullah SAW mengamalkan sholat duha, apa salahnya ya kita juga mengamalkan sholat duha. Karena sholat duha itu adalah ya pembuka rezeki ya,
Nanti kalau sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian Allah memberi rezeki dan mencukupkan rezeki kepada hamba-hambanya yang insya Allah istiqomah untuk laksanakan sholat duha. Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak ajakan saya, ya, khususnya masalah sholat mari kita tingkatkan, karena nanti di alam akhirat yang ditanya pertama yaitu masalah sholat. Mudah-mudahan sholat kita sepanjang hayat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.